Nah ini kita masih belum mengetahui apakah ini jejak petirtaan kuno, semacam pemandian kuno itu ya, atau ke asrama para pendeta. Nah ini atau tembok istana, kita juga belum mengerti, atau tembok keliling dari bangunan suci yang sangat luar biasa besar ini ya. Oh, ada penuturan warga, terutama Pak Urip ya, dari dusun lokasi ini ya. Memang ada 3 sub temboknya itu ya, masih lurus, kemudian yang kedua juga lurus, yang terluar ini rebah. Nah, rebah. Nah, ini sangat aneh, sangat misterius kalau ada. Oh guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Saat ini kita ditunjukkan oleh warga ya, Pak Urip bersama Pak Urip dari dusun Karangasem, Desa Kedung Gede ya, Kecamatan Delandu, Kabupaten Mojokerto. Ini di tengah ladang jagung ini, selain kemudian temuan candi yang sangat luar biasa, di sini ada semacam struktur ya, struktur. Apakah ini petirtaan, sebuah bangunan suci atau istana, kita juga masih membutuhkan kajian dari para ahli. Tapi di sini warga benar-benar menemukan struktur batu bata kuno. Nah ini. Nah, di sini warga menemukan ya, ini melakukan ekskavasi di kebun jagung ini. Ya ini. Nah ini semoga segera ditindaklanjuti oleh Balai Pelestari Cagar Budaya ya. Nah ini. Nah, jadi di sini memang ada struktur batu bata kuno ya. Nah, apakah ini juga kompleks bangunan candi yang ini batu batanya sangat besar loh, coba lah. Ketebalannya ini 4 cm ya. Ketebalnya ini 4 cm, tebal sekali. Nah, ini diduga memang era Empu Sendok ya, karena memang ada prasasti terdekat di sini, prasasti Ketanan dengan prasasti Wulik atau prasasti Bakalan ya. Nah, ini masa Empu Sendok kemungkinan sangat berkaitan ini. Longsor. Nah, oh, Kemarin longsor ini. Niki longsor Ya. kena hujan kemarin ya, ketutup ya. Nah, jadi ini ada lokasi yang secara sporadis ini diekskavasi oleh warga, sebagian memang runtuh ini ya. Ada tembok batu bata kuno. Nah, tembok batu bata kuno lah. Nah, seperti ini temboknya itu batu bata kuno yang sangat besar sekali ya. Jadi nah, ini perlu diekskavasi ini. Nah, ini. Nah, ini warga ini. Tutup tertimbun tanah. Oh, tertimbun habis longsor. Ya. Nah, nah ini Pak Urip ini menunjukkan ya, ini banyak sekali selain batu bata kuno ya, pecahan pecahan kendi ya, semacam kendi atau kemudian gentong gitu ya, itu banyak. Nah ini Pak Urip ini melakukan ekskavasi ini ya. Nah cuma ini hanya sekedar sekedar menunjukkan, memperlihatkan struktur ya, struktur yang tertimbun di dalam tanah ya. Nah, struktur yang tertimbun di dalam tanah ini, nah ini struktur, ini roboh ya kelihatannya ya. Jadi tembok bangunannya ini terlihat rebah ke arah tenggara, ke arah apa? Barat laut, ya, ke arah barat laut ya. Nah ini, jadi selain kemudian struktur batu bata yang sekitar 20 kali 20 meter ya, dengan struktur candi sekitar 10 kali 10 meter, ternyata di area sekitar ini ada semacam tembok ya. Tembok, apakah ini petirtaan kita juga belum tahu, ataukah juga bangunan suci atau istana ya, atau istana ataupun asrama para pendeta pada waktu itu. Nah, kita juga belum tahu karena ini masih sepotong lah. Ini Pak Urip ini melakukan ekskavasi inilah, ini kita lihat. Nah ini warga menemukan struktur batu bata yang memanjang dan sangat panjang sekali ini ya. Nah ini kita masih belum mengetahui apakah ini jejak petirtaan kuno, semacam pemandian kuno itu ya, atau ke asrama para pendeta. Nah ini atau tembok istana, kita juga belum mengerti, atau tembok keliling dari bangunan suci yang sangat luar biasa besar ini ya. Nah ini struktur batu bata kuno. Lah ini ada apa, uang itu? Oh kan? iya. Gabus. Kemarin itu panjang lurus 3 sap. 3 sap ini. 3 sap ini. Oh 3 sap. 1 2 3. 1 2 3 3 sap Pak ya. Oh ya, luar biasa kembali ke timbun ya. Iya. Ini ada apa? Ini pusaka ini ya. Kok bentuknya kayak pusaka zaman kuno ini? Bukan. Arit lading. Oh, arit lading patah ini ya. Oh iya, kayak pusaka ini. Pusaka bugingan itu. Nah, pusaka bugingan. Oh iya ini. Jadi ini ya, ini rebah, ini semacam temboknya rebah. Nah ini harus segera ditinjau ya oleh Balai Pelestari Cagar Budaya ya.
dan segera ditindaklanjuti lah, dieskavasi lah. Nah, banyak sekali artefak-artefak penting di sini ya. Nah, ini semacam ini adalah apa namanya, bibir gentong ya, atau nah, ini banyak sekali artefak-artefak gentong berserakan di sini. Ini ternyata, ini kelihatan ya. Nah ini. Jadi Pak Urip ini menunjukkan bahwasanya di sini ada struktur batu bata kuno ya yang memanjang. Nah, luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali. Nah, ini luar biasa sekali. Semoga temuan-temuan ini segera ditindaklanjuti ya oleh pihak yang terkait ya. Nah, ini luar biasa. Bisa dilestarikan. Nah, selain memang ada struktur batu bata kuno, memang ada beberapa batu yang aneh ya. Nah, semacam ini ya, kayak batu-batu aneh ya. Nah, mungkin apakah ini juga bagian dari struktur tembok? Juga ada boulder-boulder ya. Nah, boulder-boulder ini batu sungai ya. Batu sungai, boulder-boulder ini apakah juga salah satu bagian dari komponen penyusun bangunan ya? Nah, ini. Nah, ini kita ini juga fragmen-fragmen banyak, tembikar juga banyak ya. Nah, tembikar ya, belum ditemukan emas gitu Pak ya. Ya emasnya belum ketemu Pak ya. Belum. Atau arca-arca yang menarik gitu ya. Nah ini, lah memang di samping tembok batu bata, ini aja memang banyak boulder-boulder ya, semacam batu-batu kali atau batu sungai penyusunnya. Lah seperti ini, kayak batu marmer ini ya. Nah ini, nah ini sangat misterius ini, pasti didatangkan dari sebuah lokasi tertentu ya untuk dibawa ke sini. Ini banyak sekali boulder-boulder di sini. Nah ini, artinya memang masa lalu tidak hanya kemudian, iya banyak ya di sini Pak ya, yang segera dinaikkan oleh warga ini Pak ya. Nah ini ya, semacam juga ada batu yang kotak ya. Apakah ini juga bagian dari penyusun candi? Kita juga kurang tahu ya. Nah ini karena jejak-jejak ekskavasi ya, sporadis oleh warga ya. Aduh, nah ini hati-hati ya, jangan sampai terpelosok. Nah ini batu boulder-bouldernya itu cukup banyak. Nah, apakah ini juga bagian dari istana ya? Istana para pendeta ya, semacam istana para Persia ya. Jadi seperti ini. Nah, luar biasa sekali. Jadi ternyata ya, batu bata kuno ini tidak hanya disusun seperti batu saat ini ya, yang terdiri dari tanah dan sekam ya, tapi batu bata kuno ini terdiri dari tanah liat dan pasir. Nah ini salah satu bahan-bahan membentuk batu bata yang kokoh itu tidak banyak mengandung sekam yang keringan ya, ini banyak mengandung pasir dan kerikil ya. Nah ini seperti ini. Nah, selain memang struktur batu bata kuno ya, memang ada semacam boulder-boulder. Nah, ini juga batu-batu sungai ini diduga juga menyusun bangunan suci. Batu-batunya juga menarik ya, warna-warni juga. Nah, semoga kemudian segera ditindaklanjuti oleh pihak yang terkait ya, baik Balai Pelestari Cagar Budaya tentunya. Nah, Puslit Arkenas sama Tuan Balar ya. Nah, semoga tetap lestari jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Pak Urip ini terlihat strukturnya temboknya roboh-roboh nggak ya? Tamboten. Mekar. Oh, mekar-mekar. Dikasap mekar. Ya sebelah pinggir itu lurus sejauh, terus tengah atau miring, terus sentel akhir rebah. Oh. Roboh. Ada penuturan warga, terutama Pak Urip ya, dari dusun lokasi ini ya. Memang ada 3 sub temboknya itu ya, masih lurus. Kemudian yang kedua juga lurus, yang terluar ini rebah. Nah, rebah. Nah, ini sangat sangat misterius kalau ada 3 sub tembok batu bata merah kuno ini. Sangat misterius sekali. Tebal. Nah, ini sangat tebal sekali ya. Nah, ini Pak, menemukan pusaka Pak ini. Oh, bukan. Kayak logam, saya kira logam ini tadi. Kayak logam tembaga ini ya. Oh ini Pak ya. Iya. Ini jarak dari lokasi candi itu berapa meter Pak? Tembok ini menuju 15. apa? 15. 20. Ya 20 Iya, Pak ya. Jadi dari lokasi ini
menuju ini sebelah baratnya Pak ya. Iya. Jadi sebelah barat dari situs temuan candi yang sangat luar biasa sekali itu sekitar 20 meter itu ada semacam struktur. Kemungkinan ini bisa jadi ini gapuronya ya, gapuranya. Kalau tadi saya coba menginterpretasi candi ini menghadap ke barat, biasanya memang gapuranya itu berada di barat. Gapura masuk. Nah, gapura masuk. Nah, gapura masuk semacam kayak situs Kumitir itu juga gapura masuknya ada di barat, gitu ya. Nah itu Pak. Kemungkinan kolam Segaran juga menghadap ke barat kan Pak ya. Bangunan-bangunan kuno itu sering menghadap ke barat Pak. Jadi memang pada waktu masa kuno tidak hanya membangun sebuah lokasi semacam lokasi suci, tidak hanya mempertimbangkan lokasi strategis saja ya, teknis strategis saja, melainkan juga pertimbangan-pertimbangan magis. Pertimbangan misalnya harus menghadap ke barat, harus di lokasi yang suci, misalnya di sebuah gundukan tanah. Ini gundukan Pak ya? Gundukan. Iya, sebelah sana sudah rendah, sana rendah semua. Ini sebuah gundukan gitu ya. Dan ini dianggap sebuah lokasi yang suci. Nah, diduga memang daerah sini kalau memang ada sebuah bangunan yang megah dan besar pada masa kuno gitu ya. Ini memang sebagai petunjuk ya. Kalau dahulu pernah berjaya desa ini, suatu saat nanti pasti akan berjaya kembali. Itu memang pola sejarah semacam seperti itu. Terima kasih Iya, Pak Urip enggak? Iya, sama-sama. Ya ini. Nah, ya, Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah.